Ibu Asesor, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asifa Robiato Adawiyah, saya dosen S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini secara khusus dipersiapkan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam penyampaian pernyataan diri dosen melalui ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada aspek pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia dengan kode mata kuliah S1 05178221T yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis yang kuat terhadap fenomena pergeseran beban penyakit di masyarakat. Secara garis besar, mata kuliah ini mendeskripsikan ruang lingkup, prinsip umum, sejarah, konsep kausalitas, faktor risiko, hingga strategi pencegahan penyakit degeneratif kronis. Pembelajaran mengacu pada CPL program studi, yaitu kemampuan mengimplementasikan metode dan substansi ilmu kesehatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Di tingkat pelayanan primer, CPL tersebut dijabarkan dalam 6 CPMK dan mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis prinsip, ruang lingkup, sejarah, model kausalitas, penyebab penyakit, konsep transisi epidemiologi penyakit tidak menular, faktor risiko penyakit tidak menular berdasarkan dari bukti ilmiah melalui telaah artikel jurnal. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengevaluasi metode pencegahan pengendalian penyakit tidak menular yang telah berkaitan dengan kebijakan kesehatan masyarakat. Mahasiswa mampu untuk merancang strategi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular yang diperkirakan menjadi tren saat ini hingga masa yang akan mendatang. Metode pembelajaran yang kita terapkan yaitu dengan memadukan antara sinkronus dan asinkronus based on study center learning melalui e-learning Urindo dan WhatsApp group serta Zoom meeting dengan estimasi waktu tatap muka 2 kali 50 menit. Mata kuliah terdiri atas 14 pertemuan dengan referensi yang kami gunakan yaitu adalah dari Gordis, Epidemiologi Elsevier, Basic Epidemiologi WHO, dan jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang relevan dengan studi. Asesmen pembelajaran terdiri atas kehadiran sebesar 10%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester 40%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran ini yang berfokus pada pertemuan kedua. Fokus pembelajaran kita mengacu pada sub CPNK 1.2 dengan pembahasan tentang konsep transisi epidemiologi, model transisi, transisi demografi, transisi nutrisi, transisi gaya hidup, serta mengukur dari beban penyakit menggunakan metode DALI, Disability Adjusted Life Year. Yes. Selamat datang teman-teman, selamat pagi. Apakah sudah sarapan hari ini? Oke, hari ini kita akan diskusi sih lebih tepatnya ya, terkait dengan epidemiologi penyakit tidak menular. Terkait dengan pertemuan lalu kita baru kuliah pengantar, hari ini kita akan masuk materinya lebih dalam dan saya mau ngajak teman-teman eksplorasi terkait dengan kehidupan kita sehari-hari dikaitkan dengan penyakit yang tidak menular. Oke, kita boleh scanning dulu absensinya, silahkan teman-teman. Yes, thank you. Baik, sudah scan semuanya, terima kasih banyak. Boleh kita mulai ya? Oke. Ya, selamat datang pada perkuliahan yang kedua. Hari ini kita akan flashback ya ke zaman dulu di titik balik sejarah kesehatan manusia. Jadi kita itu semakin bertambah tahunnya, semakin ada perkembangan zaman. Nah, ini dikaitkan dengan epidemiologi penyakit tidak menular. Karena kalau zaman dulu lebih banyak penyakit yang menular atau penyakit tidak menular? Menular ya. Kalau sekarang lebih banyak penyakit yang tidak menular. Makanya ini jadi mata kuliah penyakit tidak menular. Oke, nah di kemajuan peradaban ini ada ancaman-ancaman kesehatan. Kalau dulu kita takutnya sama infeksi. Nah, sekarang kita takutnya sama transisi dari nutrisi. Yang kita lihat makanannya, kita sekarang lebih banyak disuguhkan makanan yang real food atau lebih menemukan yang ultra proses.
Ultra proses ya. Yes, ultra processed food itu lebih mudah kita temukan dibandingkan terkait dengan real food ya. Kita belajar di sini terkait dengan epidemiologi dari penyakit tidak menular dan kaitannya dengan nutrisi serta gaya hidup kita pada hari ini serta kita mau ngapain sih ke depannya gitu ya. Terus kemudian kita akan membedah beban penyakit dari infeksi. Oke. Boleh kita kuis dulu, kita tebak-tebakan teman-teman? Oke, yuk. Baik teman-teman, ini adalah kuisnya. Ada 4 pertanyaan, kita tebak-tebakan. Sebelum kita mulai kuliah, kita mau tebak-tebakan dulu di mana sih letak transisi itu berada ya. Kita mulai di start. Oke. Deg-degan gak? Oke ya. Nah, pertanyaan pertama. Dari perubahan pola makan dari tinggi serat ke tinggi lemak jenuh dan gula disebut transisi apa? Silahkan yang pilih transisi nutrisi, gizi. Oke, gizi. Wow, hampir semuanya pilih transisi gizi. Baik, kalau gitu kita langsung buka aja terkait dengan jawabannya benar atau salah. Benar, teman-teman. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jangan senang dulu. Oke, manakah yang lebih dominan menjadi penyebab kematian di era modern saat ini? Penyakit akibat kerja, penyakit tidak menular atau penyakit menular? Silahkan. Penyakit tidak menular, semuanya setuju ya? Oke, kita buka. Yes. Oke, naik ke tingkat selanjutnya. Penurunan angka kelahiran dan kematian yang menyebabkan jumlah lansia meningkat disebut transisi apa? Kita pilih yang sini dulu, transisi epidemiologi, tunjuk tangan. Nah, mulai beda-beda di sini. Ya, transisi nutrisi dan gizi, tunjuk tangan. Transisi kesehatan masyarakat, tunjuk tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir transisi demografi. Wow, lebih banyak transisi demografi. Jawaban yang benar adalah transisi demografi. Oke. Ya, ini adalah kuis-kuis kita teman-teman. Jadi kita belajar tentang transisi hari ini. Nah, kita masuk di sini lagi. Ya. Nah, kita ada di pertemuan 2 hari ini teman-teman. Jadi kita belajar tentang transisi demografi. Yes, tentang transisi dari epidemiologi ya, kelihatan gambarnya. Dulu penyakitnya menular, sekarang tidak menular yang paling banyak ya. Terus kemudian transisi public health. Tadi ada teman-teman menyebutkan tentang transisi public health. Public health itu tentang pelayanan kesehatan itu sendiri. Kalau dulu lebih besar dengan terkait infeksi, kalau sekarang itu kita concern life cycle approach. Apa tentang life cycle approach? Nanti kita lihat di beberapa slide berikutnya ya. Terus kemudian transisi gizi tentunya dikaitkan juga dengan transisi, ada lingkungan juga di transisi gizi tersebut dan juga lingkungan berkaitan dengan gaya hidup ya dari orang-orang yang kita rasakan saat ini. Mungkin kita relate ya teman-teman. Oke, kita masuk transisi demografi. Indonesia ada di mana? Boleh saya pilih satu orang untuk menjawab? Silahkan Mbak, boleh untuk menjawab. Ada di stage 4. Stage 4, kenapa Indonesia ada di stage 4? Karena antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya itu hampir sama. Sama rata, oke. Selanjutnya, kita tanya pendapat berikutnya, silahkan Mbak. Indonesia ada di stage berapa? Yes. Di stage 4 nih. Stage 4, tadi katanya karena laki-laki dan perempuan itu sama rata. Kalau menurut Mbak, kenapa Indonesia masuk stage 4 selain jenis kelaminnya sama? Ada apa nih kira-kira? Atau dibantu boleh? Saya mau Yes, oke, silahkan boleh dibantu. Ya, baik Bu. Indonesia kalau menurut saya itu ada di stage 4 Bu. Kenapa? Karena angka kelahiran dan kematian itu sama-sama ada di angka yang rendah. Oke, bagus. Jadi kita akan mengalami angka kelahiran yang sangat rendah. Jawaban yang tepat sekali. Terima kasih ya. Oke. Nah, di sini Indonesia kita akan mulai bergeser lama-lama masuk dengan stage 4. Nah, ini juga sama. Jadi ini alasan Indonesia akan masuk di stage 4. Karena Indonesia di angka kelahiran tinggi dulu ya, punya kontrasepsi yang masih buruk. Angka kelahiran kematiannya masih tinggi ya, terutama pada ibu dan anak. Kemudian angka kelahiran bayi, kesehatan lingkungannya masih buruk ya.
Nah, kalau di sekarang gitu ya, kita cenderung dengan menghadapi angka kelahiran yang rendah. Nah, itu poinnya, kita masuk di slide berikutnya. Ini wajah kita sekarang nih, kita yang masih produktif sekarang, Indonesia masuk di puncak bonus demografi. Kita semua ini adalah bonus demografi, teman-teman. Nah, bonus demografi ini harus kita tanyakan suatu keuntungan untuk Indonesia. Tapi bagaimana kualitasnya? Nah, kita bedah satu persatu sehingga habis ini teman-teman bisa tahu arah kemana untuk kualitas Indonesia di menghadapi penyakit tidak menular tersebut. Oke. Nah, penyakit tidak menular itu tidak ujuk-ujuk munculnya pas lagi dewasa. Dia ada namanya siklus daur hidup, teman-teman. Nah, siklus daur hidup itu disebut dengan life course approach. Kalau di epidemiologi namanya life course epidemiologi. Kita lihat. Jadi di sini kenapa siklus hidup itu berkaitan dengan penyakit tidak menular? Karena ada muara terakhirnya di sini. Pada saat dewasa, itu kita akan menghadapi penyakit yang tidak menular, tapi siapa sangka ada kontribusi waktu kita kecil berhubungan dengan sanitasi lingkungan kita, berhubungan dengan bagaimana kondisi gizi kita waktu saat kecil gitu ya. Sehingga pada saat dewasa, kita akan menghadapi yang namanya PTM ini melonjak tinggi angkanya. Oke. Nah, di slide berikutnya, ini kita bahas tentang sedikit kaitan dengan stunting. Pernah dengar stunting itu ternyata relate dengan PTM pada saat dewasa atau baru pertama kali, teman-teman? Tidak apa-apa. Baru pertama kali. Oke, saya kasih tahu di sini ya, sambil kita semua belajar bahwa stunting itu punya kaitan dengan penyakit tidak menular. Lihat, ini Indonesia sedang menghadapi fase-fase anak yang telah dewasa di gen-gen milenial ya. Nah, gen milenial ini yang memang dulunya menderita stunting, dia penyumbang angka juga untuk epidemiologi penyakit tidak menular ya. Seperti itu. Jadi ini ada dua layar, dua grafik ya di sini ya, dua garis. Jadi dulu ibu-ibunya tahu bahwa bayinya kurang kurang makan, kurang tinggi. Oh, saya harus makan lagi, kasih makan. Oh, saya harus bersihkan lagi sanitasinya supaya baik ya. Tapi dulu itu kan kita susah untuk mengakses makanan. Nah, kalau sekarang mudah untuk akses makanan, tapi masih ada stunting tuh, angkanya masih tinggi ya. Nah, tapi kita dengan menghadapi stunting yang masih ada gitu ya, kita masuk di garis yang titik-titik akhirnya. Sehingga itu turut menyumbang angka PTM di sini. Karena mereka banyak yang mengalami sentral adiposity, jadi lemak perutnya besar gitu ya. Terus kemudian ada hipertensi juga, ada diabetes juga, dan cardiovascular disease itu turut menyumbang karena awalnya dari life cycle approach ini di stunting. Ya, tinggi badannya kurang. Oke. Nah, jadi salah satu penyumbang PTM yang terbesar itu adalah anak-anak yang dulunya juga stunting dan dia pada saat dewasa tidak mengalami perubahan, kemudian pada usia 2 tahun mungkin tidak ada perbaikan gizi, sudah telat ya, karena stunting itu erat kaitannya awalnya dengan 1000 hari pertama kehidupan ya. Ketika ibunya berusaha di usia misalnya, loh kok anak saya tidak bertambah tinggi pada usia 5 tahun, sudah telat kah? Sudah telat karena kalau dilihat di sini, sudah warna kuning, sudah telat intervensinya. Jadi tinggal menerima pada saat usia dewasa, ya ke arah sini. Ya, jadi karena sekarang banyak UPF, itu juga turut mengundang angka PTM yang besar dengan keadaan apalagi balitanya dulunya stunting. Oke. Itu kaitannya nanti abis ini kita kaitkan dengan, oh ini data, salah satu data terkait dengan bayi yang dulu berat badan lahir rendah, harusnya kan dewasanya ramping gitu ya, harusnya dewasanya bisa semampai gitu ya. Tapi ini justru punya risiko terhadap cardiovascular disease, yes. Cardiovascular disease karena semakin kecil berat badannya, ini akan menyumbang semakin besar seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ini panahnya banyak sekali, teman-teman. Panahnya banyak sekali bahwa stunting ini ya ketika mengalami kegagalan pertumbuhan 1000 hari pertama kehidupannya tidak diatasi ya, itu akan semuanya berisiko pada saat, ya tidak semua, hampir semua berisiko ke arah PTM pada saat dewasa. Oke, kemudian kita masuk di epidemiologi sehingga Indonesia pada saat ini masalah stuntingnya belum selesai, ada namanya man-made disease. Jadi penyakitnya dibuat karena gaya hidup manusia itu sendiri.
Nah, man-made disease ini yang paling banyak adalah cardiovascular disease ya, terus kemudian ada ischemic heart disease, penyakit jantung, diabetes ya. Tapi kalau nanti Indonesia berhasil mengatasi ini, kita akan geser ke sebelah sini sedikit. Indonesia berhadapan dengan delay degenerative disease, penyakit akibat menua. Apa contoh penyakitnya? Boleh tunjuk tangan yang tahu contoh penyakitnya yang berkaitan dengan otak. Iya, betul, Alzheimer. Silahkan, satu lagi. Demensia, ya demensia salah satunya penyakitnya adalah Alzheimer. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kita berhasil mengatasi, kita akan berhadapan selanjutnya dengan penuaan. Penyakit terkait dengan penuaan. Oke, jadi yang terbesar di Indonesia masih PTM saat ini. Yang terakhir berkaitan dengan malnutrisi masih. Jadi malnutrisi itu bukan anaknya kurus gitu ya, tapi berkaitan dengan kondisi gizinya, kurang makannya, atau misalnya makannya terlalu berlebihan, itu juga disebut malnutrisi. Malnutrisi itu ketika tidak seimbang, terlalu ke kanan kurang, terlalu ke kiri kurang makan, terlalu banyak makan UPF, itu juga disebut malnutrisi. Yang bagus itu adalah seimbang, dia ada di tengah. Seperti itu. Oke? Nah, di sini transisi nutrisi ya. Dulu kita berhadapan dengan ini zaman prasejarah ya, terus kemudian bercocok tanam ya dari nomaden, terus kemudian stay di satu tempat ya. Nah, kemudian kita pernah menghadapi fortifikasi vitamin, tapi pada saat itu kalau teman-teman pernah ingat sejarah, banyak sekali kasus defisiensi Fe, kemudian stunting itu angkanya gede banget, itu zaman perang ya, zaman perang dunia, zaman Indonesia baru merdeka. Kemudian sekarang ini lebih kepada penyakit tidak menular karena kita ada di zona yang nyaman, kita dimanjakan dengan teknologi punya. Gitu ya. Jadi pada saat ini Indonesia struggle dengan penyakit tidak menular. Kalau Indonesia berhasil mengatasi, kita akan mengurangi angka lemak berlebih, kemudian kita akan berhadapan dengan kesehatan aging nantinya. Oke? Ada yang mau tanya pada bagian ini? Silahkan teman-teman. Aman ya sejauh ini ya? Oke, nah ini ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita sempat di masa prasejarah kita kemudian stay di satu tempat gitu ya. Kita mulai bercocok tanam ya. Sekarang kita menghadapi yang namanya UPF, fast food ya. Itu mudah sekali kita temukan. Siapa yang suka makan fast food? Saya juga suka makan fast food. Boleh, tapi suatu saat nanti kita harus clean eating ya. Jadi kita kasih clean eating di seminggu sekali kah mungkin gitu. Seperti itu teman-teman. Baik, oke. Yes, dari semuanya apa yang harus kita lakukan karena kita mahasiswa, teman-teman, maka kita harus searching penelitiannya. Kita harus searching jurnal ya. Nah, ini yang sudah kami lakukan bersama tim. Jadi tidak saya sendiri, kita lakukan bersama tim semuanya. Ada tentang penelitian tentang tempe, ya, penelitian tentang kadar HbA1c pada pekerja yang menderita penyakit diabetes mellitus. Kemudian nanti kita akan fokus di nutrigenomik pada tempe. Saat ini kita fokus di nutrigenomik pada tempe. Oke, untuk apa? Yang pertama kita studi pendahuluan pada saat itu teman-teman. Jadi orang yang banyak duduk pada saat 6 jam, stay duduk. Siapa yang masih ikut kuliah online, stay duduk 6 jam? Semuanya. Jadi mulai besok jangan sampai 6 jam stay duduk, tapi kita berdiri, terus kemudian duduk lagi, boleh ambil makanannya dulu, seperti itu. Baru nanti kita terusin lagi kuliah online-nya gitu ya. Kenapa? Karena duduk yang terlalu lama dia berkaitan dengan masuk dalam kategori sedentary time. Dan itu fisik kita menjadi tidak aktif. Itu akan merubah struktur anatomi kita pada lower body. Jadi lebih sulit. Siapa yang sulit jongkok sekarang? Ada lagi? Ya, sulit jongkok itu tanda kita duduk terlalu lama. Oke, ya jadi abis ini bisa mengingatkan satu sama lain. Ya, saya juga sulit jongkok. Oke, ya. Yang kedua, kita mau sharing tentang bagaimana makanan kaya protein di Indonesia punya ya tempe ya. Ini penelitian dengan Ibu Atik Ridawati bersama tim dan di dalamnya ada saya. Ini penelitiannya berkaitan dengan tempe. Kemudian hasilnya adalah ini berhasil ya merubah beberapa responden dari overweight ke thick set. Jadi thick set itu ototnya besar tapi lemaknya masih besar juga. Kalau di sini lemaknya besar, ototnya normal.
Nah, berubah ketik set di beberapa responden. Yang amazing, kalau kita makan makanan real food, terutama yang diteliti pada saat ini adalah tempe, itu pada saat 3 bulan berturut-turut dengan bukan digoreng ya teman-teman, tapi direbus, dikukus ya, atau kalau di sini jadi sari tempe, dia bisa menurunkan trigliserida dari 270 sampai dengan 195. Jadi habis ini kita terapkan, kita kurangin ya penyakit tidak menular itu teman-teman. Seperti itu semuanya. Baik, dengan data ini ada yang mau tanya kah? Aman ya? Baik, kalau gitu kita fokus teman-teman dengan 3 topik pilihan. Ini untuk presentasi dibagi dengan kelompok ya untuk minggu depan teman-teman. Kita mencari dengan telaah jurnal. Baik, mungkin saya mau minta advice dari teman-teman salah satu terkait dengan penyakit tidak menular ini. Boleh satu orang silahkan. Apa yang kita dapat dengan materi kuliah hari ini? Silahkan. Yes. Silahkan Mbak. Perkuliahan hari ini kita jadi tahu transisi epidemiologi di Indonesia khususnya dari yang stay sampai yang kita bergerak dan tidak bergerak sama sekali saat ini, ternyata itu menimbulkan penyakit tidak menular yang sangat tinggi saat ini. Jadi diharapkan kita bisa merubah perilaku kita untuk tidak duduk diam saja, untuk menyaring makanannya lagi, untuk menjadi lebih real food, dan ada jeda dari makanan fast food gitu. Yes, kita clean eating dan kita tetap aktif fisiknya. Begitu teman-teman ya. Terima kasih banyak semuanya untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Kita akan masuk pertemuan berikutnya di pertemuan 3 terkait dengan materi kalau sudah transisi, berarti kita fokus pada faktor risikonya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, demikian proses pembelajaran mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular pada pertemuan kedua kali ini tentang transisi epidemiologi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang kami terapkan di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.